yang kedua adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Sedangkan arti yang ketiga dari remaja, Ibu sudah membuat sebuah singkatan supaya mudah diingat oleh kalian, yaitu remaja. R-nya adalah rajin, E-nya adalah empati, M-nya adalah memotivasi, A-nya aktif, J-nya juara, dan A-nya adalah adil. Nah, itu tiga hal itu yang merupakan ciri pribadi seorang remaja yang berkarakter. Maka singkatan remaja tadi sudah ada dalam diri kalian. Nah, tentu saja ini berproses, tidak akan semua. Pasti 1-2 singkatan tadi sudah ada dalam kepribadian kalian. Baik, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang ciri remaja yang berkarakter itu ada 4. Yang pertama, ciri remaja berkarakter harus religius, yang kedua harus sehat, lalu yang ketiga cerdas, dan yang keempat adalah produktif. Nah, apa manusia remaja yang berkarakter itu harus religius? Bagaimana seorang remaja itu disebut religius? Seseorang dikatakan religius manakala dia taat dalam melaksanakan, mengamalkan, menjalankan agama, aturan-aturan agama yang dia anutnya. Dia bukan hanya taat kepada yang di atas, kepada Allah dan Tuhannya, tetapi taat juga kepada sesama manusia. Dia juga bisa mengerti, dia juga bisa menghargai, bagaimana bisa menghargai tetangga, teman, dan sebagainya. Itu sebuah ketaatan sosial. Lalu yang kedua adalah ciri remaja berkarakter itu adalah harus sehat. Nah, sehat apa saja? Seseorang dikatakan sehat manakala ia memiliki 3 ciri: sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Nah, ini ibaratnya bunga. Bunga ini tidak akan sehat kalau dia tidak disiram. Begitu juga kita sebagai manusia, sehat jasmani, kita mandi, kita memakan asupan gizi yang bervitamin, lalu olahraga, tidur yang cukup, tidak begadang. Itu akan dikatakan sehat bila kita sudah mengikuti atau melaksanakan yang tadi. Lalu yang kedua, apa itu sehat rohani? Ini kaitannya dengan hati dan pikiran. Seorang remaja tidak dikatakan sehat manakala rohaninya tidak terbimbing, pikirannya acak-acakan karena terbawa oleh pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak membawa kepada kebaikan. Maka sehat rohani ini amat penting. Tentu saja bagaimana memanage hati, pikiran, kecerdasan, dan sebagainya tentu perlu bimbingan dari orang tua dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, remaja berkarakter manakala dia cerdas. Nah, apa itu cerdas? Seseorang dikatakan cerdas apabila dia mampu kritis dalam segala hal, memilah dan memilih apakah ini benar atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Kekritisan itulah yang akan membawakan dirinya banyak manfaat, dirinya berubah, dirinya akan jauh dengan teman-temannya dalam pemikiran, dalam belajar, dan sebagainya. Dan ciri yang keempat adalah produktif. Bagaimana remaja yang produktif itu? Remaja yang bisa memanfaatkan. Agama kita sudah mengajarkan, agama Islam, asli waktu. Pakailah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Produktif belajar, produktif menghasilkan karya, produktif dengan melakukan kebaikan untuk semua orang. Nah, produktif ini pada akhirnya seseorang remaja dikatakan produktif dan tidak produktif dikaitkan dengan seberapa banyak dia menggunakan waktu yang bermanfaat akan menentukan hasil akhir apakah dia menjadi sukses ataupun. Aku akan lanjutkan pada materi bahasa berikutnya. Yang kedua yaitu tentang hal-hal atau masalah yang dialami oleh remaja dan bagaimana menjadi remaja yang produktif. Jadi Ibu menghadirkan salah seorang alumni SMA Negeri 18 yang baru lulus tahun kemarin dan ini mewakili sebagai seorang remaja berkarakter. Assalamualaikum Nisa. Ya. Nah, pada kesempatan ini Nisa merupakan bagian dari remaja berkarakter. Ibu sangat setuju dan cocok dengan Nisa yang dihadirkan. Semoga dengan kehadiran Nisa saat ini bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang kelas 10 yang baru. Ada beberapa pertanyaan nih Nisa. Yang pertama adalah
hal-hal apa yang sering ditemui atau permasalahan-permasalahan apa yang sering ditemukan dari diri seorang remaja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bu ya atas kesempatan ini. Alhamdulillah kali ini bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik terpilih yang diterima di SMA 18. Sebelumnya Tete ucapkan selamat atas terpilihnya ya. Masya Allah. Ya, dari pertanyaan Ibu tadi, sesuai dengan pengalaman 3 tahun ini, permasalahan yang sering ditemui di remaja itu biasanya kelalaian Ya. Kelalaian di waktu kosong kayak gitu. Banyak sekali gitu ya teman-teman gitu, dari awal-awal semesternya itu terlalu santai gitu, jadi tidak menseriuskan di pembelajaran, sehingga nantinya di akhirnya ketika lulusnya itu dia akan menyesal dengan hasil yang dia dapatkan, yang alih-alih dia menyalahkan guru karena tidak adil misalkan, padahal dia sendiri yang tidak maksimal dalam belajar gitu. Terus juga mereka biasanya berdalih karena saya masih muda gitu ya, harus memanfaatkan waktu mudanya gitu, bermain segala macam gitu. Kadang juga karena masa-masa mencari jati diri, sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan disinilah peran bagaimana kita harus memilih teman yang bisa bawa kita ke positif gitu kan. Karena gitu awal-awalnya lalai gitu, di akhirnya baru kerasa oh saya salah kayak gitu, nggak ngikutin kemauan guru waktu itu, nggak taat sama guru, akhirnya ya hasilnya pun ya seperti itu kayak gitu. Itu banyak sekali. Kira-kira Nisa di kelas itu ada berapa banyak siswa yang seperti itu yang dialami? Banyak ya Bia, terus laki-laki gitu. Kadang laki-laki itu istilahnya mau dia sendiri gitu. Kalau perempuan kan masih gampang untuk diajaknya, tapi kalau laki-laki kalau udah masuk pergaulan sangat sulit gitu. Sangat sulit cegahnya, apalagi kan sekarang fenomenanya bergeng-geng kayak gitu. Nah itu yang mesti adik-adik hindarkan ya, kalau nanti udah masuk sekolah gitu secara normal, hindarkan untuk kerumunan geng-geng yang nggak bermanfaat gitu secara umum. Pertanyaan kedua nih Nisa, selain itu apalagi yang ditemukan? Biasanya itu konflik sama orang tua. Konflik orang tua tentang cita-cita apa sih? Ya misalkan dari milih sekolah yang ditujukan, misalkan juga nantinya ke depannya, kadang di tengah-tengah tuh adik-adik nggak sedikit dari kita konflik sama orang tua maunya misalkan jurusan IPA, tapi kitanya lebih stuck jurusan IPS kayak gitu. Itu solusinya gimana? Coba yakinkan diri sendiri dulu gitu ya, apakah benar misalkan gitu dari 2 jurusan ini IPS itu menjadi suatu kegemaran, kita senang berpresentasi misalkan, senang mengungkapkan pendapat, jadi kita yakin di IPS kayak gitu. Nah coba yakinin orang tua dengan kemampuan kita yang ada kayak gitu. Orang tua juga pasti nantinya itu luluh gitu ya Bu. Luluh, karena yang akan menjalani kan siswa. Kalau ditemukan nanti kasus seperti itu, pilih IPA atau IPS, coba berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Pasti orang tua komunikasi pasti. Bagus sekali jawabannya. Satu lagi pertanyaannya, ini kan adalah salah satu materi Ibu kajian tadi adalah materi yang produktif. Nah, bagaimana supaya remaja itu produktif? Nah, sejak awal adik-adik yang perlu ditekankan adalah kita harus mencari apa kegemaran kita dari awal. Kan pasti adik-adik juga di SMP juga punya kegemaran yang menjadi hobi. Barangkali di SMA adik-adik cari lingkungan yang satu hobi misalkan gitu. Terus cari guru pembimbing yang bisa mendorong juga mendukung hobi adik-adik ini misalkan kayak gitu kan. Ada yang suka matematika misalkan, hobinya itu matematika gitu, deketin gurunya, cari pengalaman barangkali nanti bisa ikut-ikut olimpiade segala macam kan. Itu produktif gitu, selalu memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, dan memanfaatkan akal pikiran yang cerdas. Oke, bagus sekali jawaban Ibu, senang. Jadi produktif dalam arti luas Ibu tambahkan itu mungkin bisa bersaing dalam kepandaian di kelas di samping itu juga produktif dalam menghasilkan karya, misalnya untuk bahasa Indonesia, karena Ibu ngajar bahasa Indonesia, cobalah tulis untuk jadi produktif itu. Nanti kelas 10 yang baru nih, peristiwa-peristiwa atau hal-hal apalagi yang gemar menulis, tuliskan, sehingga tulisan-tulisan itu bisa menghasilkan sebuah karya dan ciri bahwa kita itu produktif. Terima kasih Nisa Ibu, senang sekali. Semoga paparan kita, dialog kita di pagi ini, di hari ini menjadikan inspirasi bagi kita semua.
Semoga cita-citanya terkabul, sukses terus, dan ciri remaja berkarakter itu menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.